Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita sampai ke part 4. Untuk materi part 4-nya, tahapan mendiagnosa gangguan, yang sudah saya singgung. Bagi teman-teman yang belum subscribe, belum share, like and comment. Like dulu, komen dulu, share sebanyak-banyaknya. Sedekah subscribe-nya itu membantu untuk kami melakukan pengembangan channel di Abu Raya Malik ini untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam mengembangkan channelnya. Kita masuk ke bagian yang keempat. Part tempatnya mendiagnosa. Jadi diagnosa itu paling penting dalam ruqyah. Yang paling penting itu adalah diagnosa. Karena apa? Diagnosa itu adalah pintu gerbang kita dalam penanganan. Contoh gini, logikanya gini, kalau kita salah mendiagnosa maka kita salah ngasih obat. Kalau salah ngasih obat otomatis beresiko dengan keberhasilan, menentukan keberhasilan. Maksudnya kalau kita salah ngobat, salah memberikan obat, maka kita akan beresiko. Orang itu bisa mati, orang itu bisa komplikasi, orang itu bisa nggak sembuh-sembuh. Itu kalau secara misalkan contohnya dokter ngasih obat yang salah gara-gara diagnosa yang salah, maka fatal bisa. Maka ini juga sama. Kalau di dalam ruqyah itu bukan fatalnya itu orang yang kita ruqyah itu nggak tuntas-tuntas masalahnya. Dan itu harus benar-benar diagnosa. Ini pintu gerbang pertama saat kita melakukan ruqyah. Makanya harus diperjelas penjelasan di bagian diagnosa ini dan harus detail. Diagnosa penentu jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejala. Dalam ilmu kedokteran, diagnosa ditegakkan berdasarkan anamnesis atau wawancara kepada pasien melalui keluarganya, pasien maupun keluarganya. Jadi menurut kedokteran itu diagnosa ini bisa dilakukan kepada si pasien atau keluarganya. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Untuk mendapatkan diagnosa yang tepat, seorang dokter harus mampu menggabungkan ilmu biomedik dasarnya tentang tubuh manusia normal dengan ilmu tentang penyakit yang begitu banyak. Karena diagnosa menjadi dasar untuk menentukan terapi yang tepat. Nah, ini makanya penting ini. Diagnosa ini sebagai penentu tahapan awal, gerbang awal untuk melakukan terapi atau penanganan lanjutan kepada pasien. Namun terkadang pasien datang dengan keadaan atau keluhan yang aneh, tidak dikenal dalam ilmu kedokteran atau tidak bisa dideteksi dengan teknologi pemeriksaan penunjang yang canggih. Penyakit atau gangguan kesehatan pada pasien seperti ini dikategorikan dalam penyakit atau gangguan non medis. Terkadang ada beberapa kasus yang kami tangani, orang ini merasa sakit di jantung, di badan, sakit yang berpindah-pindah. Setelah check up ke dokter, ternyata di ronsen semuanya, jantungnya dicek normal, tapi merasakan sakit. Nah, ini perlu ada pendalaman diagnosa secara non medis. Penyakit atau gangguan non medis ini pada umumnya berupa sihir, gangguan jin dan ain. Diperlukan pembahasan yang rinci tentang sihir, gangguan jin maupun ain agar kita ini dapat memahami secara utuh seperti penjelasan di atas. Sebelumnya tadi udah dijelaskan di bagian atas, makanya Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian baca bukunya di bagian penjelasan perbedaan jin, ain ataupun sihirnya supaya lebih enak. Jangan langsung loncat ke bagian diagnosa ya. Pada sesi ini saya hanya ingin menjelaskan garis besar saja agar lebih mudah untuk dipahami dan lebih praktis. Secara umum, sihir, gangguan jin, dan ain dikelompokkan ke dalam 4 tanda gejala besar. Yang pertama ya, orang terkena gangguan non medis. penyakit yang aneh atau yang tidak biasa, tidak normal. Pasien biasanya merasa sakit
Namun di saat diperiksa ke dokter ternyata semua badan atau tubuhnya itu normal, atau sakit yang berpindah-pindah di area tubuh. Sakit aneh, habis sakit di sini sembuh, nanti pindah di kepala, benjol di sini, habis ini lari kemana, itu sakit yang aneh dan nggak bisa disembuh-sembuhkan. Yang kedua, adanya halangan dalam kehidupan, susah mendapatkan rezeki, susah mendapatkan pasangan, susah mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa nih kasus yang kami tanganin, halangan dalam kehidupan, susah mendapatkan rezeki. Udah bekerja maksimal gitu ya, mendapatkan rezeki, misalkan ada kasus nih, ada beberapa orang kena kena gangguan seperti ini, dapat rezeki besar, ternyata setelah dapat rezeki anaknya sakit, setelah anaknya sakit masuk rumah sakit, sembuh, uangnya udah habis, nanti dapat uang lagi, anak kedua sakit, duitnya habis, sembuh, anaknya terus dapat uang lagi, anak ketiganya sakit, seterusnya. Kalau anaknya nggak sakit, nanti suaminya sakit atau istrinya sakit. Kalau semuanya nggak sakit, ada barang-barang di rumah yang rusak sehingga membutuhkan biaya yang besar. Ada kayak gitu. Kami tanganin ada beberapa kasus yang seperti itu. Mendapatkan pasangan, susah mendapatkan pasangan. Tuh yang tadi ciri-ciri dari gangguan jin, pecinta maupun gangguan sihir pemisah ataupun sihir apa tadi, penghalang jodoh. Susah mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Perubahan yang ketiga, perubahan psikis yang tidak biasa, emosi yang tidak stabil. Nah, emosinya tuh tidak stabil, marah-marah yang berlebihan. Tadinya orang ini nggak suka marah, tadi marah-marah. Ini di luar konteks, mungkin orang itu kan kadang marah karena nggak ada duit gitu kan. Ini uangnya hidupnya nyaman, semuanya nyaman, tapi dia tadinya terus marah-marah. Padahal hidupnya kalau dilihat itu semuanya aman, tapi emosinya nggak stabil. Nah, itu perlu ditelaah lagi, dicek lagi, didiagnosa lebih dalam lagi. Faktornya banyak, apakah itu faktor ekonomi atau faktor keluarga, atau memang benar-benar ya ada psikis yang nggak bisa diutarakan. Nah, makanya Bapak Ibu nanti penjelasannya ada di bawah. Mimpi buruk yang berulang terkadang ini menjadi indikasi adanya gangguan jin dan sihir, seperti sering melihat air keruh, mimpi jalan-jalan di kuburan, mimpi terbang tinggi terus jatuh, mimpi naik pegunungan terus melihat di bawahnya itu tinggi banget, nah gitu. Terus ada mimpi dikejar-kejar hantu, hewan buas dan lain-lain. Dalam hal ini kami sering menggunakan metode diagnosa untuk pasien dengan dua metode. Nah, saya pribadi dan teman-teman saya yang ada di Sintang, kami biasanya menggunakan dua metode. Yang pertama metode analisis, metode wawancara, metode interview. Yang kedua metode tester, gangguan non medis. Nanti saya bahas metode tester. Metode tester itu seperti apanya? Metode tester itu metode tester gangguan jin maupun sihir. Menunjuk ayat-ayat Allah. Jika ada gangguan maka akan bereaksi. Nah, di sini juga ada form diagnosanya, nanti bisa dicek nanti. Nah, ini nanti langsung kita bahas masalah interview ya. Interview ini sama, di sini juga ada. Nah, nih, misalkan ini silakan yang Bapak atau Ibu yang sedang menonton video ini, silakan kita bareng-bareng list diagnosa diri kita masing-masing. Yang pertama ya, apakah Anda orang yang cepat emosi, sering was-was? Kalau sholat sering was-was, mempunyai ketakutan yang berlebihan, sering lupa, berat jika ingin beribadah, sulit berkonsentrasi, mempunyai orientasi seks yang menyimpang, dalam arti suka sesama jenis, suka misalkan biseksual atau apa, homoseksual. Nah, itu mempunyai kepribadian ganda, selalu curiga, merasa sombong, depresi sehingga hilang semangat untuk hidup. Maka kalau ada kayak gini,
ada ciri-ciri yang seperti ini, salah satunya atau beberapa dari yang saya sebut tadi di nomor 1, maka lebih baik Anda itu meruqyah diri Anda, meruqyah mandiri. Itu lebih utama. Ruqyah diri. Karena apa? Itu penyakit. Yang paling besar adalah penyakit hati. Apakah Anda sering mengalami yang kedua? Apakah Anda sering mengalami susah tidur atau insomnia dan biasanya Anda baru bisa terlelap tidur di atas jam 12 sampai mendekati waktu subuh? Jika tertidur, biasanya tidurnya tidak nyenyak, tiba-tiba bangun, baru 5 menit bangun, baru 5 menit bangun. Atau enggak susah tidur, insomnia, subuh baru mau tidur. Tapi jangan semata-mata ini langsung gangguan jin ya, bisa jadi itu pola hidup, pola tidur yang ibaratkan nggak normal dari awalnya tadi, mungkin karena sering lembur, karena terbiasa jadi insomnia. Tapi kalau tiba-tiba seperti ini, itu juga ada indikasinya. Jadi harus diperjelas, jangan dikit-dikit itu dikaitkan, oh ini langsung jin, jangan. Dilogikakan dulu apakah ini masuk atau enggak. Ada beberapa aspek. Jadi jangan sedikit-sedikit mendiagnosa itu langsung divonis gangguan non medis. Tapi kalau udah ada ciri-ciri seperti ini, ya apa salahnya dong kalau kita ruqyah? Apa salahnya kalau kita ngeruqyah? Ruqyah itu baik kok, nggak harus untuk penyakit jin maupun sihir, terkena gangguan jin maupun sihir. Ya setidaknya melegakan hati yang tadinya sumpek karena banyak masalah, karena banyak pikiran, di kantor ada masalah, di rumah ada masalah, daripada kita nanti emosi, ya kita ruqyah supaya lebih tenang, nggak masalah. Tuh, jadi jangan dikait-kaitkan sama gangguan jin maupun sihir. Terus yang ketiga, apakah Anda jika tertidur sering merasa tertindih sehingga sulit bernafas? Kalau kita tertidur kayak ada yang menimpa kan, biasanya cewek atau anak kecil yang bisa ketimpa kayak sesak nafas. Sering mengigau, mendengkur ketika tidur. Nah, mendengkur ini nggak harus itu kena gangguan jin, barangkali karena kegembukan itu juga bisa jadi bisa kalau tidur itu jadi mendengkur. Jika iya, maka ada indikasi gangguan jin, ruqyah mandiri lebih utama. Ruqyah. Kenapa saya disarankan ruqyah mandiri, ruqyah mandiri, ruqyah mandiri? Karena ruqyah mandiri lebih utama daripada meminta orang lain. Yang tadi saya dijelaskan di part 1 bahwa kalau kita sering meminta ke orang, minta diruqyah ini takutnya ketergantungan. Kalau sudah tergantungan, takutnya kita menghilangkan Allah. Kalau nggak sama fulan nggak sembuh, menghilangkan Allah akhirnya. Maka lebih baik itu ruqyah mandiri. Saya sarankan ruqyah mandiri. Kalau nggak mampu ruqyah mandiri, baru ruqyah sama orang atau minta bantuan orang. Itu pun kalau sudah terpaksa. Kalau sudah terpaksa, benar-benar terpaksa, baru boleh meminta bantuan orang lain. Apakah Anda susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah atau aktivitas yang diinginkan? Bawaannya selalu malas dan berat untuk beribadah, tetapi tidak untuk alasan maksiat. Badan terkadang merasa lemas setelah tidur. Nih ada beberapa, harusnya setelah tidur itu kan badan terasa nyaman, rileks. Tapi kalau orang terkena gangguan jin maupun sihir itu setelah bangun malahan lemas, badan capek, malas ibadah, malas beraktivitas, langsung pengennya tidur mulu. Itu termasuk gangguan medis. Kalau bisa ruqyah mandiri lebih utama. Apakah Anda sering bermimpi melihat atau dikejar-kejar hewan buas seperti ular, anjing, serigala, tikus, harimau, dan mimpi sesuatu yang mengerikan, atau mimpi didatangin, atau mimpi berkelahi dengan makhluk yang menyeramkan, atau seseorang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, mimpi berkelahi, mimpi dikejar-kejar, atau mimpi didatengin orang yang besar? Nah itu salah satu, tapi intensitasnya itu sering gitu ya, gitu. Itu boleh ruqyah mandiri lebih utama. Itu salah satu ciri-ciri gangguan medis. Apakah Anda pernah melihat cahaya seperti api berwarna merah masuk nih, api dari atap kayak bola api, atau rumah itu kayak sering ditaburin pasir, atau sering terdengar suara ledakan hebat, kayak ban meletus atau apa di sekitar rumah. Tapi nggak semua orang itu mendengarnya, ada beberapa atau
terkadang semuanya mendengarnya, ada beberapa itu sering, maka itu adalah indikasi datangnya jin atau sihir. Biasanya kiriman santet itu datang atau sihir, itu indikasi. Tapi sekali lagi saya menjelaskan seperti ini jangan membuat ibu itu jadi tambah was-was, jangan. Tapi malahan, oh ya, saya udah tahu kayak gini, udah tahu ada indikasi ini, saya harus lawan, saya harus menang, saya punya Allah. Itu maksudnya mindsetnya. Bukan berarti, aduh berarti saya kena gangguan jin atau sihir ya, terus gimana ya kalau kayak gini aku nggak kuat. Nah, jangan, dilawan yang kayak gitu, dilawan. Yang bikin down, pikirannya down, yang bikin hatinya itu galau, yang bikin was-was itu dilawan dan dihancurkan dengan ruqyah. Kalau bisa ruqyah mandiri, kalau nggak bisa ruqyah mandiri sama orang lain, atau minta orang yang sudah biasa meruqyah. Apakah di rumah sering muncul hewan melata seperti cicak, lintah, lipan, kelabang, kalajengking, ular, tikus secara tiba-tiba? Nah, ini biasanya sering muncul, tiba-tiba muncul kelabang, kalajengking. Padahal rumah kita ini bagus, rumah kita ini bersih, jauh dari di perkotaan, tapi kok ada kalajengking. Nah, secara mendadak. Karena beberapa kasus ada yang gitu, dan saya juga punya saya pribadi punya pengalaman karena ibu saya itu dulu pernah disihir juga. Wallahu alam ya, tapi secara ciri-cirinya setelah saya belajar ruqyah itu mirip. Dan ini ada beberapa kejadian yang sulit dinalar. Contohnya seperti ular kecil, ularnya kecil lah segini. Segini panjangnya, segini kecil. Di dalam kamar sudah dibersihkan, dibuang, tahu-tahu ibu saya tidur di bawah bantalnya persis. Yang tadi kamar itu sudah dibersihkan total, nggak ada, kalau dicek nggak ada. Tahu-tahu berapa menit setelah dibersihkan, tidur di bawahnya ada ular lagi. Dibuang, dibersihkan lagi, di atas lemari ada lagi. Terus hari berikutnya saya lagi baring-baring, tengkurap, tiba-tiba dari platform itu jatuh dari ular kecil, logikanya nggak masuk. Nah, ini maksudnya ini gangguan yang sering kemunculan hewan melata seperti cicak, lipan, kelabang, kalajengking, ular, tikus, dan lain-lain. Apakah di rumah Anda sering mencium bau busuk, bau anyir, bau darah, bau kemenyan, bau wangi? Nah, waktu itu juga di rukonya ibu saya juga kecium setiap malam tuh bau pesing, bau kotoran manusia, kayak pesing orang itu buang air kecil itu di depan ruko mama saya. Padahal itu nggak ada, itu dicek nggak ada sama sekali. Terus makanannya cepet basi. Di bawah makanan saya dengan mata kepala sendiri itu menemukan belatung. Wallahu alam. Saya mimpinya sebelum keluar ular itu muncul di rumah atau di rokoknya kami, orang tua saya mimpi sebelum malam 1 minggu sebelumnya itu saya berkelahi sama ular. Di mimpinya motong-motongin ular banyak banget sampai capek. Walau alam lah. Semoga itu bukan sihir, tapi ada indikasinya. Saya nggak mau ngait-ngaitkan karena biar mindsetnya lurus. Ini hanya contoh aja. Udah-udahlah. Kalau kita kena sihir atau ada indikasi yang seperti ini, oh berarti ini ada indikasi sihir. Tindakan kita diam, tawakal sama Allah, udah doa sama Allah. Nggak usah mencari siapa yang ngirim, siapa yang mengirim sihirnya, siapa yang menjahilin kita atau syirik kepada kita. Nggak usah, nanti kalau kita tahu malah kalau hati kita belum ikhlas, belum ridho, belum bersih, malah timbulnya nanti balas dendam, rasa ingin balas dendam, rasa ingin membalasnya lebih tinggi. Malah kita yang lebih dolim terkadang daripada orang yang menyihir awal. Nah, itu bahaya. Makanya nggak usah dipikir-pikir gitu ya. Udah, kalau udah keluar, sihirnya udah keluar, kita udah sembuh, udah baikan, udah enakan, udah secara dohir batin udah adem, nggak usah dicari lagi. Anda sering merasakan sakit seperti ditusuk-tusuk
Nah, rasa sakit sekali, misalkan di sini di dada sering sakit tembus ke belakang. Walaupun diobatin, dikira itu jantung, di ronsen nggak ada, masih sakit, badan terasa panas seperti terbakar atau menggigil di waktu-waktu tertentu. Nah, itu ada indikasi. Nah, nanti bisa dilanjutkan sendirian ini sampai akhir. Ini dibaca nih, ada apakah Anda sering merasa tubuhnya melayang, ada yang ada tipikal ininya, tipikal gangguan sihir jin pecinta itu seperti apa gitu. Ini ada semuanya nih. Nih, nomor 15 misalkan, apakah Anda sering merasa terbayang-bayang wajah orang yang Anda sukai dengan rasa suka dan cinta yang membutakan rasa, khususnya wanita sering merasakan sakit di area rahim. Nah, bagi yang sering, wanita yang sering merasakan sakit di area rahim seperti itu, tusuk-tusuk tembus ke tulang ekor belakang dari rahim atau pinggang. Jika head terasa nyeri sekali dan sering mimpi bertemu dengan lawan jenis yang disukai atau yang sudah menikah, merasa kurang gairah terhadap pasangan sehingga nafkah batin kurang terpenuhi, Anda lebih bergairah terhadap orang lain, bukan pasangan yang sah, itu berarti Anda terkena gangguan jin, mungkin sihir pelet atau mahabbah. Ini perlu diagnosa yang lebih mendalam lagi. Ini dibaca aja bagian interview ini ya, dan nanti dihafalkan, di dalam arti dihafalkan, di apa namanya, ditanyakan ke pasien atau ke marki. Nah, nomor 17 misalkan, apakah Anda merasa mudah marah dan emosi meledak-ledak, tidak bisa dikontrol walaupun hal kecil yang dipermasalahkan sehingga menjadi permasalahan yang besar dan akhirnya terjadi pertengkaran hebat antara Anda dan pasangan Anda, dan Anda saat marah sering atau pernah meminta cerai, dan dorongan keinginan untuk cerai terkadang selalu menghantui pikirannya. Jika Anda tidak sepaham dengannya, apakah saat pasangan jauh Anda terasa sangat merindukannya? Tetapi jika berdekatan maka Anda sering merasa benci atau bahkan sangat benci kepadanya, dan Anda tidak suka memandang wajahnya. Karena biasanya jika memandangnya, maka jin atau sihir ini merubah wajah pasangannya. Anda menjadi buruk rupa atau merubah wajah seperti hewan atau menjadi sesuatu yang menakutkan Anda, dan Anda sering memimpikan pasangan Anda selingkuh dengan orang lain sehingga timbul rasa curiga dan was-was sehingga pasangan Anda, sedangkan di mimpi Anda sering didatangi sosok yang dikenal, misalnya didatengin mantan pacar atau orang yang pernah suka kepada Anda, dan Anda tidak dikenal, atau yang tidak dikenal seperti didatangi wanita cantik atau apa gitu. Dan Anda dan pasangan Anda sering memarahi anak sehingga menimbulkan pertengkaran antara pasangan. Terkadang ini yang terkena sihir tafrik seperti ini, terkadang jauh dari istri, kangennya minta ampun. Dekat, ini misalkan suami istri ya, saat suami istri ini jauh saling kangen, tapi kalau udah deket marah-marah. Itu ada indikasinya terkena gangguan sihir tafrik. Terus cepat emosi meledak-ledak sama pasangan, curigaan, terus sering mimpi yang tadi itu diajak jalan-jalan sama laki-laki yang lain, atau sering tiba-tiba gara-gara marahin anak, padahal anak itu biasa aja, langsung bertengkar hebat, padahal cuma masalah sepele bertengkar hebat kayak gitu. Kurang bergairah terhadap pasangan, maka wajib meruqyah mandiri. Ini ada migrain, ada suka menangis, nanti ibu atau bapak meruqyah sendiri. Nah, cara meruqyah syar'i yang syariah dengan cara berikutnya nanti juga dipelajari ya. Ada jadi kalau ruqyah itu ada tiupan sedikit sekali air liur, dalam arti seperti ini. Kalau kita meniup, misalkan meniup, itu ada sedikit air liurnya. Ada juga yang berbicara, ada caranya juga tidak sampai meludah. Nah, nanti dibaca. Download linknya di bawah, link di bawah di deskripsi, langsung download. Insyaallah nanti saya sematkan. Nah, ini
Sebelum saya jelas tata cara pengobatan biasanya kami lakukan, saya ingin mengetahui beberapa kunci penting sebelum meruqyah. Jadi nanti ini tahapan meruqyah orang ya. Bacaan apa sih yang dibaca? Nah, nanti. Tapi sebelumnya saya jelaskan tentang meruqyah, metode diagnosis melalui metode tunjuk jari. Nah, bagian ini wajib dilakukan karena metode tester ini bernilai dakwah yang sangat tinggi. Nah, ini. Nilai dakwah dari metode tester ini jika menunjuk Al-Quran saja sudah bisa membuat jin dan sihir terdeteksi, apalagi jika dibaca. Maka hidupkan hatimu dengan Al-Quran. Inilah sebagian kehebatan Al-Quran yang mulia. Kitab yang diberkahi Allah Ta'ala. Al-Quran adalah obat zahir dan batin. Maka ini adalah kampanyenya kita atau kampanyenya kita sebagai upaya kita memperkenalkan Al-Quran. Menghidupkan Al-Quran di hatinya saudara-saudara kita dan di hati kita khususnya. Kita lanjut ke part 5 ya. Jadi nanti penjelasan tentang metode tester saya lanjutkan ke part 5 dan untuk cara rukyahnya ada di part 5. Maka jangan kemana-mana, tetap like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Dan bagi orang yang ingin belajar silakan. Tapi jangan belajar hanya di channel YouTube ini, belajar sama channel YouTube yang lain dan ikut dalam organisasi atau komunitas rukyah yang sudah besar atau sudah ada legalitasnya. Mungkin itu aja. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya.